Halo friend, apa kabarnya nih kalian semua nih, ya kan? SKSD banget gue ya, padahal ini video pertama gue di channel YouTube gue sendiri nih, ya kan? Mungkin emang bener nih bakal jadi video pertama nih. Sebelumnya kenalin gue Rian, ya kan? Eh, Apa lagi ya? Udah itu aja sih. Oke, langsung lanjut aja nih. Sesuai judul, gue akan kasih tahu gimana caranya dapat kristal dengan cepat. By the way, ini gue pengen ngasih tahu video ini cuman perseringan ya, sharing-sharing aja nih kalau misalkan ada yang salah atau tidak sesuai dengan selera Anda ya kan. Ya, mohon maaf banget gitu maksud gue. Jadi gue lebih prefer ngasih tahu yang masih awam juga sih, yang kayak gue pertama kali main Ragnarok nih bener-bener nggak tahu apa-apa karena nggak ada temennya ya kan. Jadi sendirian aja gue nggak tahu apa-apa. Jadi video ini bakal prefer ke orang-orang masih awam aja. Gue kasih tahu nih cara-cara dapat kristal nih. Ya lu sehari bisa dapat 50.000 sampai 100.000 lebih lah. Bisa sih, kalau kata gue sih bisa. Gue aja bisa kok. Balik lagi nih, sebenarnya kristal itu buat apa sih? Ini yang buat nggak tahu ya. Kristal itu di Ragnarok ini dijadikan alat tukar barang. Misalkan kalau di kehidupan kita tuh uang. Tapi dia di sini juga ada uangnya Zeni. Tapi kalau kristal ini biasanya dia buat beli belanja di exchange center. Nah ini dia nih, kalian bisa beli equipment nih. Tuh, ini namanya kristal nih. Yang di samping diamond ini, yang diamond gue yang 0 ini, sampingnya kan ada 358K. Nah itu tuh kristal gue. Nah kalian bisa beli equipment di sini. Terus bisa beli beberapa item juga di sini. Tuh, ini orang-orang juga nih yang jual. Gue bakal kasih tahu beberapa cara untuk mendapatkan kristal itu. Mencari kristal sih, lebih ke farming kristal lah. Yang pertama, lu bisa dapat kristal dengan cara lu menjual equip yang lu dapatkan dari instance. Instance itu kayak sebuah nest gitu. Kalau misalkan di Dragon Nest, dia kayak Manticore Nest. Gitu-gitulah. Jadi setiap masuk instance itu lu bakal lawan boss dan lu bakal dapat equip. Dan di Ragnarok ini instance-nya itu dikasih limit gitu. Jadi kayak 3 kali sehari gitu. Jadi kalau lebih dari 3 kali lu nggak bakal dapat apa-apa. Cuman kayak ngebantuin orang aja ngesain instance. Nah, equip yang lu dapat itu bisa lu jual di sini. Nih, kayak orang-orang ini kan dia ngejual nih. Ini dia, mereka semua dapat dari instance. Mereka jual karena tidak sesuai dengan job mereka kan, ya kan. Misalkan gua kan swordsman nih. Gue dapat sergeant longbow, ya gue jual aja lah gitu, lumayan dapat 9.000. Nih, kemarin gue udah ngejual tuh. Bisa dilihat, gue bisa jual-jualin tuh. Oh ya, gue kasih tahu nih instance-nya di mana. Buat yang belum nggak tahu ya, gue kasih tahu instance-nya itu di mana. Gue kasih tahu. Gue skip aja ya. Kita ke Izzut Islan. Nah, di utara tuh ada namanya Kriatura Academy. Nah, kita langsung aja ke sana. Klik. Nah, nanti bakal ngikutin sendiri pathfinding gitu. Nah, udah sampai nih di Kriatura Academy kan. Kita naik ke atas nih, friend. Langsung aja naik ke atas. Nanti dia ada kayak apa ya, warp gitu deh kalau di Dragoness sebutannya gitu. Nah, ini kan ada patung nih. Nah, langsung masuk gitu. Kalian klik. Nah, ada apa instance ini, musuhnya Golden Tick Buckhorn ya kalau nggak salah. Terus ada Drake Corsair Cub, ini instance-nya nih, musuhnya lawan Drake. Dan ini kebukanya ketika lu level 25. Dan lu cara ngebukanya gimana tuh bang? Nah, lu harus menyelesaikan misi main quest ini, nanti bakal diarahin dah. Pokoknya lu ikutin aja kalau masih awal-awal main nih. Ikutin aja terus main quest, nanti diarahin bisa ke instance ini. Nah, kita udah nyampe Frontera nih guys. Yang tadi kan lu bisa menjual equip lu yang lu dapatkan dari instance, ya kan. Nah, yang kedua ini lu bisa ngejual item mining, item fishing, item gardening. Sebelumnya gue ngejelasin dulu yang tentang Odin Blessing ya. Jadi kita tuh per hari dapat 2000 Odin Blessing dengan cara lu menyelesaikan mission board dan lu diem di Frontera selama berapa menit lah. Setelah itu Odin Blessing ini lu onin dan lu langsung hunting di sesuai level lu aja nih, kan dikasih rekomendasi nih.
Gue karena masih level 43, gue dikasih rekomendasi di momonnya Mantis atau kalau Peko-Peko tuh. Nah lu farming dulu, jadi nanti Odin Blessing-nya ke transfer jadi stamina nih. Stamina gue ada 354. Nah, kenapa gue jelasin itu? Karena ini bakal berkaitan dengan cara kedua kita untuk dapat kristal, yaitu tadi menjual item mining, item fishing, dan gardening. Itu ada di mana sih? Nih, kalian pencet yang ada di sini ya. Nah, ini kan ada tulisan live. Nah, live kalian klik. Nah, ini adalah life skill-nya. Jadi di Ragnarok ini kita punya life skill gitu ya. Ada smelting, cooking, crafting, fishing, mining, dan gardening. Ini crafting ini untuk job, kalau nggak salah job craftsman ya. Apa sih? Blacksmith. Sorry, lupa gue. Terus kita fokus ke sini aja nih, fishing, mining, dan gardening, smelting juga boleh. Pertama kita ke mining dulu ya. Nah, item-item ini guys, nih mining ini, kalian tambang ini tuh sangat dicari oleh para sultan gitu. Padahal gampang cara dapetin ya, karena kan sultan kadang-kadang males ya. Jadi mau cara cepet ya kan, karena punya duit ya kan buat beli diamond terus beli kristal gitulah. Nah kita lihat nih harganya nih tadi ya, item mining ya. Kita lihat di item mining. Nah, kalian bayangin aja, kalian bisa dapat 200 upgrading metal. Coba nih, kalian hitung ya, 200, 300 deh. Gue sih biasanya dapat 300. Tadi aja gue dapat 300. Nah, dapat 27.000 kristal. Terus kita bayangin ya, ini dapat 100 deh. Sama 28.000. Lu hitung aja tuh dari 2027 sama 28.000. Lu udah bisa dapat kristal 57.000 dari jual ginian. Nanti pasti ada yang nanya nih, nanti gimana lu upgrade weaponnya, terus upgrading metalnya lu jual, kan nanti nggak bisa upgrade. Nah, sabar guys, kita ini kan baru-baru main nih. Ini kan gue ngasih tau untuk orang baru-baru main ya. Karena kita baru main, kita kan pasti nggak punya kristal nih, nggak punya modal dong. Kita harus farming dulu nih biar kristal kita banyak. Nah, kalau gue nih ngelakuinnya, gue nggak upgrade pas awal-awal. Gue nggak upgrade, gue kumpulin aja terus. Gue kumpulin tuh upgrading metal, terus gue jual satu stack. Panggilannya apa ya? Satu stack pas satu stok ya? Stok itu jadi kayak 999. Terus kemarin gue laku dapet sekitar 100 ribuan lah. Jadi lu nggak perlu upgrade weapon dulu lah, karena lu naik levelnya juga cepet dari main quest dan mission board. Jadi nggak haruskan lu hunting. Terus juga ada di instance ya kan, lu bisa GB gitu, minta di GB-in lah dari party kan, pasti ada tuh yang level tinggi juga. Jadi menurut gua nggak usah di upgrade dulu lah, mending lu jual dulu gitu. Nanti kalau udah level 40 kayak gua nih, ya boleh lah lu upgrade karena lu udah mulai seret nih. Jadi lu harus hunting gitu. Paling juga kalau hunting juga buat ngabisin stamina doang, jadi nggak hunting sampai buat ngabisin Odin Blessing doang, jadi biar dapat stamina gitu kan. Tapi balik lagi sama lu, mungkin lu mau menyisihkan, boleh lu jual. Misalkan lu dapat 300 upgrading metal, lu jual 2,5-nya atau enggak 150-nya boleh. Oh iya, sorry lupa gue kasih tahu. Buat yang nggak tahu nih, item mining itu lu bisa temuin di sini. Lu ke Mjolnir Mountain. Nah, ini ada nih di atas nih. Di utara sini, di dekat utara sini. Mjolnir Dead Pit 1F Golden Wing Mine ya. Kalau cara cepatnya kalian kesini aja nih. Nih, kalian klik tuh Mjolnir Dead Pit. Nih, yang 2F-nya. Di sini dia ada spot-spot gitu sesuai dengan level mining lu. Jadi ada level 1 sampai level 8 gua enggak salah ya. Nah, yang kedua kalian bisa jual nih item pancingan. Ada beberapa item yang lumayan mahal, bukan mahal sih, lumayan oke lah buat dijual. Kayak shell, turquoise, dan cobblestone. Yang lain itu sisanya kayak buat cooking. Ini level 1 kan. Nih, level 2 juga ada yang mahal-mahal gitu. Misalkan shell. Kenapa dia bisa mahal? Karena fungsinya tadi sama seperti upgrading metal, dia buat Paragon 1. Kita lihat di life skill. Nah, Paragon 1 kan butuh shell dan upgrading metal. Butuh sebiji shell, makanya sebiji shell aja itu
lumayan lah. Kita lihat di sini ya. Oh lagi turun ya 900. Kemarin tuh 1000 sih. Nah kan ada tuh 1000 di bawah. Nanti kalau di atas udah pada laku baru nih ternaik lagi nih 1000. Tadi sih gue udah eksperimen ya. Jadi gini guys. Kalau misalkan fishing itu dia kan ada bait itu umpan ya, umpan gratisan dari game ini. Sama ada umpan tersendiri untuk beberapa ikannya gitu, beberapa itemnya nih. Kayak ini kan dia umpan tersendiri. Ini juga ada umpan tersendiri. Nah, kalau kalian pakai umpan gratisan, persentase untuk dapat item yang ini nih, yang mahal ini, yang lumayan nih, yang 1000-an ini kecil gitu, kayak lu 7/1 lah gitu. Jadi mereka ngasih rekomendasi bait gitu. Nah, cara dapat umpan itu di mana? Kalian bisa aja nih yang search ini. Itu ada di nih, namanya Ratan. Kita get ada di NPC bait shop di Alberta. Kita ke Alberta dulu ya. Nah, friend, gue udah nyampe nih di Alberta. Yang belum pernah ke Alberta, dia tuh ada di bawah nih ya, di Tenggara Frontera nih. Dengan Frontera di tenggaranya nih, di bawah Payon. Pasti ntar lu bakal kesini sih kalau lu ngikutin main quest ini. Nah, ini udah ketemu NPC-nya bait merchant ya. Kita lihat di sini berapa harganya. Nah, ini umpannya nih Ratan. Satunya itu 4.500. Kalau kita itu kan dapat per hari kan dapat 2000 stamina tuh setelah ditransfer dari Odin Blessing ke stamina kan dapat 2000 tuh. Sedangkan sekali mancing aja lu bisa ngeluarin 10 stamina kalau nggak salah ya, 10 stamina. Nah, kalau lu mau full mancing lu bisa beli umpannya 200, tapi lumayan mahal, lu butuh zenith 900.000. Sedangkan kita masih awal-awal main kan. Jadi menurut gue sih lu nggak perlu beli segitu, cukup 50-an lah, 50-an. Nah, ada tapinya lagi nih. Walaupun udah pakai umpan yang direkomendasikan, tapi ini masih belum persentasenya itu belum 1:1 gitu, kayak masih 1:2 gitu. Kayak gue tuh tadi ngetes beli umpan ini 100 biji, gue cuma dapet sekitar 77 tuh. Kalian bisa lihat gue cuma dapat 77 shell. Anggap aja deh lu bisa belinya 50 biji aja tuh. 50 biji tuh lu bisa dapat 48.000. Misalkan nih dari 50 biji umpan lu cuma dapat 38 deh. Lumayan, 37.000 lu dapat kristal. Tadi lu udah jualin item mining ya kan? Sekitar 50.000 tambah ini udah berapa? 80 ribuan. Life skill kita lihat di item gardening. Kalau lu bisa lihat gue nggak pernah nih gardening nyabutin bunga nih, karena sejujurnya lumayan sulit ya. Dan GB-nya gue males gitu, GB buat naik levelnya. Nah, kenapa gue males? Karena kita harus ngantri gitu, soalnya rame yang buat ngambil bunga ini. Jadi dia tuh kayak ada waktu pertumbuhannya tuh ada waktunya, kayak 40 menit lagi gitu. Kita harus berebutan tuh sama orang-orang. Ya karena emang orang-orang juga pengen ngebisnisin bunga gituan, soalnya lumayan nih. Kita bisa lihat di sini. Nah, 1.700 satu biji, lu misalkan sehari dapat 10 deh, lu dapat 17.000 lu. Dan ngabisin stamina itu 20 stamina per satu biji ginian. Kalau lu batu, lu ngambil ginian terus per hari, lu bisa dapat 200 bunga ginian. Lu jual lu dapat 2.000 lebih kan kristal. Itu kalau lu batu, tapi emang harus berebutan. Jadi gitu, friend. Tadi udah ya fishing, mining dan gardening. Kenapa gue nggak ngejelasin smelting ya? Smelting itu sebenarnya isinya perpaduan bahan-bahan tadi. Kenapa gue nggak nyaranin? Bukan nggak nyaranin sih. Itu balik lagi ke kalian ya. Kenapa gue nggak ngasih tahu cara jual ginian kan? Cuman karena apa ya?
gue juga nggak tahu, gue nggak pernah jual bahan jadinya. Seberapa cepat lakunya itu gue nggak tahu. Yang pasti barang jadinya tuh lebih mahal daripada barang-barang utuhnya kalau digabungin ya. Kayak lu bisa untung 1000-an atau enggak 500 kristal gitu dari bahan mentahnya. Permasalahannya sultan-sultan sekarang tuh udah mulai pinter, mereka tuh nyari barang mentahnya lalu mereka smelting sendiri gitu. Oke friends, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga itu di Ragnarok ini kita dikasih sebuah NPC nih, dimana NPC ini dia kayak ngasih misi gitu. Nah, misi ini lu bisa dapat satu biji misi ini lu bisa dapat item yang namanya Cat Hand Service Coin, Cool Event Corp Coin, dan Kafra Corp Coin. Nah, item ini lumayan nih kalau lu mau jual. Nah, gunanya item ini buat gacha, guys. Jadi gacanya ada di sini ya. Nah, gacanya ada di sini nih, friend. Tadi yang kucing itu untuk dapat kartu. Tuh, kartu. Kalau kalian emang mau nyari kartu ya kalian gacha aja. Kalau yang ini buat dapat kayak headwear gitu tuh, pala gitu yang buat nambahin stat juga gitu. Kalau ini buat dapat baju senjata yang kayak ada di instance. Nah, tapi lo bisa dapat baju equip biru juga nih, cuman rate-nya 35%. Kalau lu nggak mau nyari-nyari gituan, lu bisa jual tuh, friend. Kita lihat di sini item, koin. Tadi nih item yang dapat buat beli kartu itu lumayan nih, 1840. Nah, jadi pas menyelesaikan misi, nama itu COC ya, misi COC ya. Nah, menyelesaikan misi COC itu dikasih limit. Jadi sehari itu lu cuman bisa menyelesaikan 10 misi. Otomatis lu dapat 10 koin. Lu bisa jual 10. Lu dapat 18.000 nih kalau lu jual. Nah, friend, cara menyelesaikan misi ini gampang. Dia tuh kayak tapi gue udah nggak bisa sih, soalnya udah gue ambil tadi orderannya. Jadi cara menyelesaikan misi itu gampang. Dia kayak lu disuruh nyari item sekitar 30 biji atau enggak 20 biji satu itemnya. Nah, itu gampang, lu bisa cari, lu bisa beli di NPC di Frontera atau enggak di Izzult gitu. Ntar sesuai dah. Jadi tinggal lu ikutin aja di mana NPC-nya gitu. Gampang banget deh ini nyelesain misinya. Tadi kan udah tuh item koin yang dari COC, ada lagi nih koinnya nih. Ini sesuai, jadi setiap hari lu bisa dapet karena emang udah daily quest-nya gitu. Dia ada di Frontera Southgate di sini. Nama NPC-nya tuh Wishing Tree. Nah, friend, kita udah sampai nih di NPC-nya, namanya Wishing Tree ya kan. Nah, jadi tuh kita setiap hari tuh dikasih daily quest di mana kita harus mancing gitu, friend. Nanti kita bakal disuruh ke sini, nanti nih Fish Spring Rank. Nah, jadi questnya itu kalian bakal dikasih umpan sama dia. Umpan nih sama si Wishing Tree ini. Umpannya itu umpan buat kontes ikan gitu. Jadi main panjang-panjangan ikan di sini kan ada nih Fish Spring Rank. Nah, tuh kayak paling panjang 85 berapa gitu. Tuh. Hadiahnya itu kalau ranking 1 lu dapat Fish Print Coin 100 biji, yang 2 sampai 5 dapat Fish Print Coin 80 biji, yang bawahnya 50, dan dari peringkat 11 ke 50 dapat automatic pole kayak mancing otomatis gitu. Nah, kalian bisa tukerin juga di sini tuh. Setiap kalian habis menyelesaikan quest dari dia ini, quest daily ini, kalian bakal dikasih 10 fish coin gitu. Kalau kalian mau jual, kita lihat di sini, kita cek harganya. Nah, free spin coin misalkan sehari udah pasti lu bakal dapat 10 biji. Kalau misalkan lu nggak menangkan kontes ya, lu cuma dapat 10 biji sehari. Nah, lumayan lah, 5.000 kristal gitu buat tambah penghasilan lu per hari gitu, friend. Oke, jadi kesimpulannya itu aja ya. Sebenarnya banyak banget beberapa cara untuk dapetin kristal. Cuman tadi beberapa gue udah kasih tahu. Yang paling gampang banget nih, lu menyelesaikan instance dan equip yang lu dapet dari instance lu jual-jualin. Yang kedua tadi tuh lu jual-jualin item-item mining dan fishing yang tadi gue bilang.
Kalau gardening sih lumayan sulit ya. Cuman kalau lu batu ya silakan boleh. Dan item koin juga bisa tuh. Yang item koin cat itu tuh yang buat gacha kartu tuh bisa tuh lu jual. Tapi kalau emang lu nggak mau nyari kartu ya, dan sebisa mungkin lu jangan sampai beli barang yang seharusnya lu bisa lu dapat tapi lu malah lu beli gitu kan, kayak muter balik aja gitu. Lu habis ngejual kristal dari barang-barang yang lu dapet, dari barang-barang item-item tadi, terus lu beli lagi item itu, kayak balik-balikin aja, muter balik doang gitu. Kalau bisa lu jadiin sesuatu kayak gua nih equip biru gitu. Kayak di next video juga gue kasih tahu cara dapet Zenny deh, karena kan tadi kan buat dapetin buat beli umpannya itu kan butuh Zenny yang banyak ya, lumayan. Umpan ikan itu kan mahal ya. Ntar gue kayaknya di next video gue kasih tahu cara dapet Zenny. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sharing nih. Terima kasih ya kalau emang udah nonton video ini sampai habis nih. Dan untuk para yang udah lebih dulu main game ini dan gak sengaja nonton video ini, bolehlah tes masukannya di komentar gitu. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, boleh kalian like video ini. Yang mau subscribe juga boleh subscribe, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa subscribe ya. Udah sih, itu aja sih. Thank you ya.